Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para Syekhul Masyayikh, para Sadil Kiram, kulluhum madanallahu fi kulli hayati wa nafa'ana bi barakati ulumihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga semuanya para santriawan, santriawati Ibnu IPPNU, Patayat, Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, dudarana, bujang parawan, anu lengoh, nurimbitan, semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anu kuperibados dipimulia. Tiada kata yang lebih indah. Keindahan kata itu bagaikan mentari di pagi hari, bagaikan pelangi di sore hari. Walaupun keadaan hati kita kelam bagaikan malam tiada berbintang, walaupun keadaan hati kita gersang bagaikan pohon tak sepucuk daun pun, karena kehidupan kita terkadang penuh dengan pradosa. Banyak sudah ranting-ranting yang bertaburan, banyak sudah pohon-pohon yang berguguran karena pradosa. Karena ibadah kita jauh, bagaikan setitik pasir yang ada di tepi pantai, bagaikan sebatang rumput yang ada di padang sahara yang luas, bagaikan bunga belahan permai. Kurindu suara desiran angin gemercik air mengguahkan jiwa, bagaikan kasih belahan jiwa kurindu berjumpa. Setelah berhari lamanya takdir memisah kita, air hangat, air mendidih, pasang pelita di atas kapal. Bila ku ingat menjadi sedih, air mata jatuh di bantal. Naik pesawat sampai di Rembang, sudah di Rembang jatuh terguling. Kalau siang terbayang-bayang, malam terasa tidur di samping. Kucing kurus mandi di papan dari kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan, tapi mikirkan sejantung hati. Buah duku, buah rembutan dimakan satu di tengah hutan. Rinduku padamu bukan buatan, bagaikan paku yang melekat di papan. Iya, kata anak muda itu ya. Kota Bandung lautan api, kota Solo di Jawa Tengah, perang pun kan ku hadapi walaupun nyawa taruhannya. Bermacam-macam koran di pabrik, hanya satu yang aku baca. Bermacam-macam wanita cantik, hanya IPPNU yang aku cinta. Ada IPPNU ada. Terpaut pandang padamu kan, kau tempat mata bertemu mata dari seluruh penjuru mata. Kau bertempat cinta bertemu cinta dari seluruh penjuru cinta. IPPNU, 100% cintaku pada dirimu bagaikan emas murni bukan tembaga. 9 kolam asmara akan kurenangi, 9 lingkaran cinta akan kujalani. Cari mencari saling mencari, IPPNU ada di sini. Bumi pun tahu sayang, langit pun tahu aku dan engkau melepas rindu. Itu adalah peribahasa, tetapi kata yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat karunia-Nya yang senantiasa kita terima teristimewa, nikmat iman beserta Islam. Ayat baru nikmat adal mautir al imani wal Islam. Salawat seiring salam semoga tercurah kehariban baginda tercinta dan dicintai Allah, baginda yang agung dan diagungkan Allah, baginda mulia dan dimuliakan Allah, nabiyana wa habibana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'iyatnya, sehingga kita semua sebagai umatnya semoga senantiasa dijadikan orang yang mutaba'ah terhadap Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mendirikan bendera Islam, di yaumul qiyamah kita di bawah benderanya. Dan ketika Rasulullah membukakan pintu sorga, semoga kita semua masuk di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, menghaturkan silaturahmi. Silaturahmi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa qad yurjal jari sayfi burhu wala burhul lima jarohal lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh masih bisa bakalan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari, kata orang Arab. Kata orang Sunda, maslik putih jatining pening, gitu orang Sunda mah. Celak herang jatining padang balumbang timur jalan gede sasapuan caang bulan 14. Kata orang Melayu, mata ada gading yang tak retak, tak ada rumput yang tak bergoyang, tak ada bukit yang tak berlembah, tak ada pun pagi tanpa adanya angin malam, tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan. Tidak ada cewek yang tidak mata duitan. Depan hari awe majeng duit, resepna karena duit. Dan tidak ada laki-laki yang tidak mata keranjang, mata bongsang. Laki mata bongsang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di saat ini kita adalah melaksanakan acara dalam rangka walimah yang pertama, tajiman wa takriman atas dilahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah milad Mahadul Islami Sabilur Rahim, ulang tahun kelahiran, dilahirkan, dibangunnya, permulanya, yaitu Pondok Pesantren Sabilur Rahim yang ke-10. Kenapa selalu diingat? Karena dengan mengingat kemanfaatan bagi keimanan kita. Tadi dibejakan wa ma bi nikmati rabbika fa hadis, dengan nikmat Allah harus disebut karena supaya kita menjadi ahli syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa kita juga sama-sama anak kita suka diulang tahunkan, sampai nenek-nenek orang lain mah diulang tahunkan, umur 1 tahun lilinnya 1, 2 tahun lilinnya 2, 10 tahun lilinnya 10, yang 70 tahun nenek-nenek lilinnya 70, ditiup satu-satu, pas yang ke-70 habis napasnya. Happy birthday to you gitu. Sekarang juga begitu. Ini milad, hari lahirnya yaitu Pondok Pesantren Sabilur Rahim. Semoga ke depan lebih maju, amin. Banyak muridnya gitu. Tadi juga kalau mau gratis mah bikin surat miskin. Mau jadi orang miskin mau? Ah najis ah. Embung entong. Jangan mau jadi orang miskin. Jadi orang kaya, harus jadi orang kaya semua. Allah kaya, Rasulullah orang kaya. Nggak miskin, Rasul orang kaya, istrinya juga anak presiden semua. Siti Aisyah presiden Abu Bakar Siddiq, Siti Hafsah presiden Sayyidina Umar, Siti Maria presiden Raja Makukis Raja Turki, Siti Khadijah orang terkaya di Bani Huled, perbankan di kota Mekah. Rasulullah istri-istrinya juga tajir, orang kaya. Semoga yang kumpul di sini semuanya menjadi orang-orang yang kaya, amin. Gitu, banyak duit, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tajurru bihal amwala wal fulus wal mat'umata wal malbus wal markub. Gitu, sholawat Rasulullah SAW, sholawat fulus, biar banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi diperbolehkan walaupun kita, bagi yang tidak mampu katanya masuk di sini. Ada yang 20% bayar, 50% boleh, tidak juga, tidak apa-apa. Tetapi tetap kita harus melihat konsep dari Islam. Lianna aku matahajtum ajron kitabullah.
Bagi orang yang mengajarkan Al-Quran maka harus dikasih gaji gitu, harus dibayar. Kasihan punya istri pengen rokok, jarum coklat gitu, pengen ngudut, gurunya juga pengen ngudut, pengen ngopi, ngopinya juga kopi setan. Guru ngaji kopinya nama kopi setan, kopi kapal apinya kapal api setan, gudaina gudai setan. Saset gitu, sasetan disebut kopi setan. Makanannya papang setan, papang ranginang, rangining, pangsetnya pangset asin gitu, disebutnya teh papang setan. Kopi setan, makanannya papang setan. Guru eta teh guru. Kasihan itu. Kata Imam Malik karamallahu wajah, ra'aitu ahaqal haqi haqal mu'alimi gitu, wa aujabahu hibjon ada kulli muslimin, laqad haqa ayyuhda ilaihi karamatun bita'limin harfin wahidin arfa dirhamin. Baharojan dari akur. Akur ada tonika, ada subtonika, ada dominan, ada subdominan. Akur tonika do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do da mi na ti la da la ti na mi da. Akur dominan grip A minor, B minor, C minor, D minor, F minor, G minor. Subtonika A mayor, B mayor, C mayor, D mayor. Jadi wawuhan bahkan wawuhan kena gitar gitu. Bukan itu mah dari akur tadi. Ada subdominan, dominan dari paala ya pulu palan bahwa pailun wajah kamapulun upulatapul mapalun mipalun. Masuk ke dalam daminatilada dalam tiwait namida, masuk dalam duremi pasolasidu, dipersatukan jadi subdominan. Jadi akur ada tonika, ada dominan, ada subdominan. Itu menurut tata seni di Indonesia. Ra'aitu ahaqal haqi haqal mu'alimi, lihatlah hak-haknya seorang alim yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak bagi dia. Wa wajabahu hibjon ala kulli muslimin, bagi orang tua murid, bagi saudara-saudaranya wali murid, maka diwajibkan gitu oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan hak itu. Laqad haqa ayyuhda ilai karomatun, maka petunjuk yang mendapat barokah karomat dari Allah Subhanahu wa taala bi ta'limin harfin wahidin alfa dirhamin. Belajar satu huruf harus dibayar dengan 1000 dirham. Harusnya mah satu huruf teh dibayar 1000 dirham. 1000 dirham maka 1 dirham adalah 5 gram dari perak, berarti kalikan gitu. Kalikan 1000 dirham gitu, dalam satu huruf. Gede enggak? Gede enggak? Gede, harusnya mah gitu. Tetapi yang penting bagi kita adalah keikhlasan. Berapapun SPP kita bayar tiap bulan kalau punya mah gitu. Karena kalau melihat kata Sayyidina Ali gitu, ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa ujabahu najjun ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaika rahmatun bi ta'limi harfin wahidin alfa dirhamin. Sekarang di dalam perjalanan Rasulullah SAW, Rasulullah juga begitu. Lianna qamatahajjum ajrun kitabullah, bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka dia tetap harus dibayar.
Nah, mudah-mudahan rezekinya ada untuk kita masuk pesantren di Sabilur Rahim. Itu dengan milad ini ke depannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, semakin banyak muridnya, semakin banyak yang mendukungnya, jauhkan balahinya. Itu satu di dalam perjalanan ma'had Islam. Yang kedua adalah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dalam akidah, tadi dibacakan di Aqidatul Awam. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai akidatul Islam, diikat di dalam bendera Nahdlatul Ulama, ada bola dunia diikat dengan tali itu, dengan tamang. Itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah ke dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. Wa tasimu billahi jami'a, dengan berjamaah, wala tafarraqu, jangan pecah dari ahli sunnah wal jamaah. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Yang diikat itu dalam ikatan wujud hidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Wenang di Allah menciptakan mungkin, wajib di Rasul sidik amanah, wajib di Rasul tablik watona, wenang di Rasul a'rad basariyah min arodi tadi di dalam Aqidatul Awam. Maka itu diikat di dalam bola dunia dengan tali itu mendandakan itu adalah ikatan ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidahnya jangan keluar dari sifat 20, jangan keluar dari sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau keluar daripada bendera itu, keluar daripada ikatan itu ahli sunnah wal jamaah, berarti keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau keluar dari ahli sunnah wal jamaah berarti jadi ahli bid'ah wal gagabah. Jadi ahli bid'ah wal gagabah gitu. Maka kita tetap di dalam akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah akidah Allah dan akidah nabawiyah, akidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul mawjudati, yang paling utama segala keadaan. Karena laulaka lama khalaqtul aflaq, kalau tidak Allah ciptakan Rasulullah tidak akan ada ini semuanya gitu. Makanya Rasulullah jadi rahmatan lil alamin. Aras, sebelum menciptakan aras, sebelum menciptakan apapun, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembagian cahaya diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, aras, kursi, sidratul muntaha, qaba qausain, atraful alam, surga, neraka, lauhil mahfuz, kolam, semuanya tercipta dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua cahaya Rasul. Adam diciptakan dari tanah, tanah diciptakan dari cahaya Rasulullah. Iblis diciptakan dari api neraka, neraka diciptakan dari cahaya Rasul. Sama semuanya penciptaan suluhiyun qadimun, kemaslahatan Allah yang qadim dengan sifat kudratnya Allah. Maka semuanya tercipta dari cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh saling hina satu sama lain. Yang tinggi badannya jangan menghina yang pendek, jangan. Ku pendek, jangan gitu, kurang jangkung. Saya lamun kalau pendek itu indah, lamun nyakukeun kolong teu kudu ngerondang deui anu pendek mah.
anu jangkung jangan saling hina, yang tinggi juga badannya kalau nggak benerkan kenteng teu kudu naik deui gitu tinggal ya. Jadi jangan saling menghina, yang hitam jangan menghina yang putih jangan menghina yang hitam, jangan saling menghitam. Semuanya tercipta dari cahaya Rasulullah. Wan nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabin ala ajamin illa bitaqwa. Adam tercipta, semua manusia tercipta dari Adam. Adam diciptakan Allah dari tanah. Tidak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab kecuali yang bertakwa di sisi Allah SWT. Jadi tidak ada keturunan siapapun, tidak ada warna kulit apapun, fala ansaba alaihim, tidak ada keturunanmu yaumain nopiusi pisuri falan sabalim di yaumal kiamah, tidak ada keturunan siapapun, tidak ada golongan apapun, tidak ada golongan apapun, dan tidak ada siapapun kecuali golongan orang-orang yang bertakwa. Maka dengan kita masuk pesantren ini, semoga semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa. Takwa syaratnya harus punya ilmu gitu. Sebab tidak sah takwa kalau tidak dengan ilmu. Maka dengan ilmu akan hasil sifat takwa. Dengan ilmu akan hasil ketakwaan. Maka takwa tidak sah kalau tidak dengan ilmu. Maka kita masuk pesantren membimbing untuk menjadi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun golongan takwa awam, sebab takwa itu terbagi tiga, ada takwa awam, ada takwa khawas, ada takwa khawasil khawas. Takwa awam tarku syirki, meninggalkan musyrik kepada Allah, itu adalah takwa, tapi takwanya golongan awam. Ada takwa kelas 2, mana bimtisarul awamirillahi wajtinabun nawahi, yang dijadikan tarif di dalam kitab tafsir Jalalain oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti bahwa at-taqwa bimtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah yang dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah takwa kelas 2. Ada takwa mana? Takwa kelas 3 yang diharapkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, itu adalah takwa kelas 3. Mana takwa kelas 3? Tarku ma siwallah, meninggalkan perkara selain daripada Allah, maka itu disebutnya takwa khawasil khawas, khususil khusus. Bagi ahli zikir, ahli kitab, ahlul ma'arif, maka sebagian gitu sok masuk torekat, masuk torekat di baiat gitu, di Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya, yang 150 torekat. Intinya ingin jadi golongan ahli takwa, takwanya yang betul-betul takwa dengan la'allakum tattaqun. Jangan menjadi takwa awam, hanya menjadi bisa meningkat ke dalam takwa khusus dan takwa khususil khusus. Jadi intinya kita belajar itu untuk menjadi orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keadaan takwa kita takwa kelas 1 ataupun takwa golongan orang-orang yang awam, tetapi tetap kita menggunakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya kita masuk pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah SAW dan kitab-kitab ulama. Itu ingin menjadi golongan orang-orang yang soleh dan solihah, al-qaim bihuquqillah wa huquqil ibadi, golongan orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia gitu. Jadi garisnya tetap wan nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab wa turab min nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabin ala jami'in illa bitaqwa. Manusia semuanya tercipta dari Adam. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Tanah diciptakan dari cahaya Rasulullah SAW. Tidak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab kecuali yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada kelebihan. Sorbana panjang, angre gitu, itu takwa mah goreng. Kopeana nyeblok, jasna gagah, gamisna panjang. Oh wah, bukan itu, bukan tanda-tanda masuk surga. Yang masuk surga mah takwa terhadap Allah SWT. Tidak ada siapapun, tidak ada golongan apapun, yang penting yang bertakwa. Maka dari itu semoga kita semua jadikan orang-orang yang bertakwa. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasamil bi ta'atika abdanana wa khalis minal fitani asrana wastaqil bi tibari abqarana wa qina syarra syaitan wa ajirna min ya roman hatta yakuna lahu alaina sultan. Tuh tadi ge 45 menit ayeuna geus lebih gitu, 45 menit lebih gitu. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Sekian dan terima kasih. Allahumma baikil wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.